Bu Rina. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sangat baik. Bagaimana Bu Rina sendiri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Nur. Dengar-dengar Bu Nur akan melakukan coaching ya dengan coachingnya hari ini. Ya, hari ini saya akan mengadakan coaching bersama dengan Bu Erma sebagai coach saya. Oke, sebagai observer di sini saya dengarnya langkah awal itu ada saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita yang istilahnya untuk membuat lebih baik coachingnya itu nanti. Nah, pada hari ini coach dan coach akan melakukan coaching dan saya akan mengamati apakah nanti sesuai dengan alur kita sudah atau belum, seperti itu Bu Nur. Nah, bagaimana Bu Nur memberikan pertanyaan berbobot ketika coach itu memberikan istilahnya clue gitu Bu Nur. Nah, dari clue itu nanti apakah Bu Nur mampu membuat sebuah pertanyaan yang menggali coachingnya bisa menjadi lebih baik begitu. Nah, selain itu saya juga ingin tahu kira-kira Bu Nur itu nanti menanggapinya bagaimana, apakah responnya sesuai dengan yang disampaikan coach atau belum, seperti itu Bu Nur. Nah, saat melakukan coaching nanti hendaknya nanti sesuai prinsip coachingnya juga, yaitu yang pertama tentang proses kreatifnya, terus kemitraannya, dan bagaimana Bu Nur itu nanti memaksimalkan coachingnya untuk menggali istilahnya mencari solusi sendiri begitu Bu Nur. Nah, pertanyaan pertama saya, kira-kira dari kompetensi yang saya sampaikan tadi Bu Nur, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Nur kembangkan di coaching hari ini? Baik Bu Rina, terima kasih atas penjelasannya dan juga pertanyaannya. Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari ketiga itu tadi Bu Nur, kira-kira yang paling spesifik yang mana menurut Bu Nur yang ingin dikembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi, mungkin yang itu ya Bu Rina ya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga Bu Nur spesifiknya menjadi lebih istilahnya ingin dua saja yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu Nur, kira-kira indikator pencapaiannya itu bagaimana Bu Nur? Mengatakan bahwa coaching saya hari ini sudah maksimal, coaching saya hari ini sudah sangat bagus sekali. Nah, indikator pencapaiannya kira-kira Bu Nur bagaimana? Indikator pencapaiannya menurut saya itu nanti kalau coach sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, jadi karena coaching itu istilahnya menceritakan permasalahannya, dari permasalahan itu Bu Nur istilahnya meng-coachingnya dia, si coach itu, dan akhirnya coachingnya sendiri yang menemukan permasalahan. Begitu ya Bu Nur ya? Oke Bu Nur ya, demikian itu tadi istilahnya observasi dari saya. Silahkan Bu Nur melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga sukses ya Bu Nur ya. Terima kasih Bu Rina ya. Sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Erma. Malam Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat. Tapi ini tadi agak repot Bu Nur karena anak saya meminta sesuatu hari ini, jadi agak rewel. Gitu ya Bu Erma. Alhamdulillah kalau Bu Erma dalam keadaan baik. Kira-kira ada apa nih hari ini Bu Erma malam-malam gini ingin ngajak ketemu saya? Iya, tapi ini kira-kira Bu Nur ada waktu enggak ya Bu? Ini saya akan melakukan coaching karena saya merasa akhir-akhir ini buntu dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Gitu ya. Alhamdulillah hari ini tadi free sama jalan-jalan dari ke sini. Alhamdulillah, jauh-jauh ya Bu dari ke sini. Kira-kira Bu Erma sedang mengalami masalah apa ini kok sampai buntu? Gini Bu Nur, di kelas saya sekarang itu saya melakukan masalah. Tetapi dari 9 anak yang saya pegang ada beberapa anak, khususnya jumlahnya itu sekitar 3 anak.
yang tidak bisa membaca secara lancar. Bukan tidak bisa membaca sama sekali ya, bisa, tetapi kemampuan membacanya itu masih rendah dibanding teman-temannya. Gitu ya Bu Irma ya. Memang sih permasalahan anak yang belum bisa membaca itu cukup bisa membuat kepala kita lipat seperti itu ya Bu Iya Irma ya. benar, karena kita kan juga dikejar sama deadline kurikulum, deadline materi. Sedangkan anak-anak kalau kita usahakan untuk cepat mengikuti pembelajaran itu agak susah kalau kelancaran membacanya itu masih di bawah rata-rata. Kemudian dari percakapan kita nanti kira-kira apa nih tujuan atau harapan dari Bu Irma sendiri setelah kita mengadakan percakapan ini? Ya Bu, dari apa yang kita lakukan tujuan hari ini, saya berharap di akhir nanti saya mendapatkan bantuan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah saya sebutkan di depan tadi terkait kelancaran membaca murid saya seperti itu, sehingga nantinya ketika saya masuk dalam pembelajaran di tahun ajaran baru ini, kita mulai ini, saya mungkin akan dapat melakukan beberapa tindakan solusi yang kita dapat dari percakapan tujuan malam ini. Oke, jadi harapan Bu Irma ini nantinya anak-anak yang ketiga anak tadi yang belum pandai membaca, harapannya ke depan anak-anak bisa pandai membaca dan tidak tertinggal pelajaran dengan teman-temannya, begitu ya Bu Irma. Iya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira mengapa siswa tersebut tidak bisa membaca Bu Irma? Karena seperti yang sudah kita ketahui, panjenengan kan mengajar kelas 4. Jadi anak-anak itu sudah melewati beberapa tahapan belajar mulai dari TK sampai kelas 1, 2, dan 3. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Nur tadi, bahwa saat ini saya menjadi wali kelas 4 dipercaya kembali dari kepala sekolah untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran di kelas 4. Sejauh pengamatan yang saya lakukan terkait pertanyaan Bu Nur, alasan mengapa ada beberapa anak yang tidak bisa membaca atau kemampuan membacanya masih rendah, karena keterlambatan berpikir atau slow learners, yang artinya anak-anak ini sebenarnya sudah dilatih, sudah dibimbing di kelas bawah, tetapi karena kemampuan awalnya, kemampuan dalam dirinya ada masalah terkait keterlambatan tadi, sehingga sampai di kelas 4 saya pegang ini mereka masih kurang lancar membaca. Selain itu, saya pikir-pikir setelah saya mengamati beberapa kejadian di belakang pembelajaran sudah saya lakukan di belakang, tidak adanya dukungan dari orang tua, dalam hal ini kepedulian orang tua terhadap perkembangan si anak ini, sehingga anak ini juga kurang bersemangat untuk mengikuti atau berlatih membaca di rumah ataupun di sekolah. Kalau boleh saya tahu, anak-anak itu sudah mengenal huruf atau belum mengenal huruf sama sekali, atau sudah mengenal huruf tapi belum bisa mengeja atau mengejanya masih kesulitan gitu. Dari pertanyaan benar tadi, sebenarnya anak-anak ini sudah mengenal ya, tapi ketika huruf-huruf itu digabung menjadi suku kata atau kata, kadang mereka masih kesulitan untuk membacanya atau mengejanya. Gitu ya Bu Irma. Kalau menurut Bu Irma sendiri, kira-kira anak-anak itu level membacanya berada di tingkat berapa? Oke, benar. Untuk sejauh ini, sejauh pengamatan saya, bahwa seharusnya anak-anak kelas 4 itu dari kelas 9. Tetapi 3 anak ini saya rasa masih di level 3. Iya Bu Irma. Kalau dari Bu Irma sendiri sebagai wali kelasnya, kira-kira adakah peluang atau langkah-langkah
yang dapat Bu Erma ambil dari permasalahan tersebut? Apa ya Bu? Tapi akhir-akhir ini tuh saya kok punya pemikiran bahwa saya akan meminjam dan memanfaatkan media kartu belajar yang biasanya itu dipakai di kelas rendah. Siapa tahu dengan seperti itu anak-anak saya yang kemampuannya membacanya masih kurang itu bisa belajar tapi sambil bermain, serta media itu akan menarik anak-anak sehingga anak-anak merasa bahwa pembelajaran membaca itu tidak membosankan. Wah, sepertinya menarik loh langkah yang Bu Erma ambil ini. Selain dari langkah Bu Erma meminjam media kartu kata dari kelas rendah, kira-kira ada lagi tidak langkah-langkah yang bisa Bu Erma ambil? Kemungkinan saya juga akan memanfaatkan kalau di kelas rendah itu kan ada buku panduan membaca ya Bu. Nah itu saya juga akan memanfaatkan buku panduan itu untuk membantu berdampingan dengan media yang saya gunakan tadi. Selain itu karena anak-anak itu suka banget HP ya, main HP itu, saya juga dapat memanfaatkan media pembelajaran TIK untuk memutarkan video-video pembelajaran terkait cara membaca kata per kata atau suku kata seperti itu. Selain itu mungkin saya juga akan memanfaatkan aplikasi games serial yang berhubungan tentang cara atau belajar membaca. Terakhir mungkin saya juga akan melakukan pendampingan secara individu ketika jam istirahat. Mungkin dengan berbagai kemungkinan tadi ada salah satu atau salah dua yang bisa berhasil. Wah, hebat banget ini Bu Erma sudah menemukan banyak sekali langkah-langkah yang bisa Bu Erma lakukan untuk menghadapi permasalahan Bu Erma. Kira-kira ada tidak orang yang bisa panjenengan mintai bantuan atau panjenengan ajak kolaborasi nantinya? Kemungkinan pasti ada Bu, karena saya pun kayak hari ini ya, saya butuh panjenengan untuk jadi guru saya pun juga butuh partner untuk melakukan beberapa rencana yang sudah saya jalankan ini. Kemungkinan saya akan bekerjasama dengan guru kelas lain ataupun dengan pasti dengan teman, karena apapun bentuknya jam di sekolah dan jam di rumah lebih banyak. Dengan beberapa program ini saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan guru dan orang tua tersebut sehingga kedepannya saya dapat melakukan pendampingan ini dengan baik karena ada beberapa dukungan dari saya. Hebat sekali nih Bu Erma sudah bisa menemukan langkah-langkah serta siapa saja yang akan Bu Erma ajak untuk berkolaborasi. Dari hasil jawaban Bu Erma tadi dapat saya simpulkan Bu Erma melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah menggunakan media belajar kartu kata yang akan Bu Erma pinjam dari kelas rendah. Kemudian Bu Erma juga akan memberikan buku pendamping lancar membaca gitu Bu Erma. Kemudian Bu Erma juga akan memutarkan video anak tersebut terkait kegiatan belajar membaca, juga games yang ada di aplikasi Play Store ya, seperti itu ya Bu Erma. Kemudian Bu Erma juga melakukan pendampingan individu terhadap siswa yang kurang lancar membaca tersebut ya Bu Erma. Kemudian Bu Erma juga akan berkolaborasi dengan guru kelas lain dan juga dengan orang tua siswa tersebut. Kalau boleh saya tahu Bu Erma, kira-kira setelah Bu Erma melakukan langkah-langkah tadi, kira-kira ada peningkatan nggak anak-anak level membacanya dari tingkat 3 ya tadi yang Bu Erma katakan, nanti bisa naik ke tingkat berapa? Terima kasih sudah menyimpulkan beberapa pembicaraan kita hari ini terkait pertanyaan guru tadi.
beberapa peningkatan skala level yang kemungkinan akan terjadi ketika saya sudah melaksanakan rancangan yang saya jabarkan tadi. Kalau dari saya yang awalnya 3, kemungkinan bisa naik 8 sampai 9 Bu. Wah, peningkatannya lumayan banyak ya Bu Irma ya. Iya, karena memang apa yang saya lakukan juga tidak hanya satu solusi, tetapi beberapa solusi. Saya berharapnya sih bisa sampai mencapai, bahkan mencapai skala sempurna. Wah, iya. Kira-kira kapan Ibu Irma akan melakukan langkah tadi? Pastinya sih secepatnya Bu Nur, karena ini sudah masuk ke pembelajaran atau hari efektif, sehingga bisa saya lakukan besok ketika jam istirahat. Yang paling utama itu saya akan menggunakan media patuh. Baru setelah itu saya melakukan beberapa solusi yang sudah saya jabarkan. Wah, keren sekali ya Bu Irma ya. Mudah-mudahan Bu Irma senantiasa diberikan ketelatenan dan kesabaran dalam mendidik anak didiknya, supaya kelak dia bisa membaca dan juga tidak tertinggal belajar dengan teman-temannya. Amin, amin. Dari percakapan kita tadi, kira-kira apa yang dapat Bu Irma simpulkan? Saya menyimpulkan bahwa ternyata permasalahan yang sudah saya hadapi terkait kelancaran membaca atau kemampuan membaca siswa itu dapat saya atasi dengan beberapa langkah. Yang pertama yang sudah dijelaskan tadi, dengan menggunakan kartu baca yang saya pinjam dari kelas rendah. Yang kedua juga panduan membaca lancar juga dari kelas rendah. Selanjutnya saya juga akan memanfaatkan ATIK berupa pemutaran video tentang cara membaca lancar dari YouTube, ataupun menggunakan atau memanfaatkan game-game serial tentang membaca di Play Store. Yang terakhir mungkin saya akan melakukan pendampingan secara individu kepada anak-anak tadi yang akan berkolaborasi dengan guru lain maupun dari orang tua. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini sudah saya rasakan manfaatnya. Hebat sekali Bu Irma bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Irma. Kapan-kapan kalau mau cerita lagi boleh nih kita. Siap betul, apalagi di tempat seperti ini. Kayaknya kita pesan menu aja deh Bu. Oke, karena obrolan kita juga sudah mendapatkan manfaat ya Bu. Iya. Sehingga kayaknya waktunya kita santai dulu. Iya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rina. Oke, bagaimana coaching ini yang sudah dilakukan ini tadi Bu Nur? Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala Bu Rina. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri ya Bu Nur ya, ada beberapa pertanyaan saya terkait pasca observasi tadi. Kira-kira apa saja yang Bu Nur lakukan saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaiannya? Iya, saya tadi sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur peta ya Bu Rina, terkait dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Bu Irma atau coach saya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Oke, luar biasa sekali Bu Nur ya. Memang beberapa hal sudah saya catat ketika Bu Nur melakukan coaching tadi. Nah, beberapa hal itu memang Bu Nur itu sudah sesuai alur tirtanya. Semua yang ada pada alur tirta sudah Bu Nur lakukan. Selanjutnya Bu Nur itu juga bisa membuat pertanyaan berbobot dari apa yang coach kasih clue kayak gitu. Jadi Bu Nur sudah membuat pertanyaan berbobot di mana coachnya akhirnya bisa menemukan solusinya di akhir. Nah, setelah itu kira-kira kompetensi apa lagi yang dikembangkan dari Bu Nur dari hasil coaching ini tadi Bu Nur? Iya, terima kasih ya Bu Rina. Saya juga tetap ingin belajar mengenai alur tirta lebih dalam lagi, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali Bu Nur, termasuk orang yang sosok guru yang memang terus ingin belajar begitu Bu Nur ya. Semoga kedepannya nanti ketika ada coaching lagi bisa bisa lebih maksimal lagi begitu Bu Nur ya. Oke, cukup itu Bu Nur yang ngobrol kita hari ini.
ketemu selanjutnya Bu Nur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Waalaikumsalam.